Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru, Penggerak. Perkenalkan, nama saya Emi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Kali ini saya akan memaparkan dan menampilkan 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah saya dengan praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang penuh tanggung jawab dan mandiri. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Serta sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya berada dalam posisi manajer dengan menerapkan penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak. Kasus pertama, skenario pertama. Nilai bagus dan keren. Ini coba lihat keren. Bagus kan? Keren kan? Coba lihat kamu. Apaan? Nilai hasilnya untuk apa yang terima? Lah emang kenapa? Kalau nggak terima, itu nggak usah mau di belakang nih. Tuh, nilai kayak gini tuh nggak usah dibanggain. Terus apa kamu nyoba punya saya? Nilai kayak gitu itu nggak usah dibanggain. Ini nilai yang bagus tuh kayak gini. Ya biarin, kan aku juga jujur. Kamu nyok. Yang penting nilainya itu bagus. Yang penting nilai rapor kita itu ada yang bagus gitu. Ya. Wah, aku laporin gitu. Oke, laporin aja. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Mas Farhan. Permisi Bu Emi, izin masuk. Ya, silahkan. Permisi Bu Emi. Ya, silahkan duduk Mas Farhan. Ibu. Selamat siang Ibu. Maaf Ibu, izin mandiri saya Farhan Hasan dari kelas 12 Teknik Pemesinan. Sebelumnya, apakah Ibu memanggil saya dan ada apa ya? Ya, benar sekali Farhan. Tadi Ibu melihat Mas Farhan keluar dari ruang BK. Ada masalah apa Mas? Oh, tadi siang. Itu tadi saya dipanggil BK karena pagi tadi saya itu kan habis nyalain AC. Nah, terus Mas Alifiar itu pamer nilai Bu, padahal dia nyontek, tapi dia malah marah-marah ke saya gitu. Lalu saat itu apa yang Mas Farhan lakukan? Saya sih diem aja Ibu, cuman dianya malah marah-marah. Dan lebih parahnya dia juga nyopir kertas loh Bu. Ini, coba lihat Ibu, kayak gini. Oh, disobek. Lalu tindakan kamu selanjutnya melaporkan ke guru BK? Iya Ibu, setelah itu saya laporin ke guru BK. Nah, soalnya kan Mas Olivier juga nyobek kertas dan saya terpaksa juga buat ke ruang BK. Ya wajar lah Mas Farhan ke ruang BK, mungkin untuk mempertahankan harga diri Mas Farhan kan? Iya benar Bu, dan saya pun lakuin itu juga buat mempertahankan harga diri saya. Kertas saya dirobek itu loh. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya melaporkan ke guru BK. Ya iyalah Bu, kalau saya juga bisa lebih dari itu. Mungkin saja, bisa saja saya ngajak ribut sama Mas Olivia, tapi saya lebih memilih untuk ke ruang BK. Pasti ya, tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar.
bersabar dan kamu memilih untuk tidak bertindak lebih gegabah lagi dari itu. Iya benar Ibu, itu sesuai dengan prinsip keyakinan kelas saya, karena saya dengan bersabar dan tidak melakukan tindakan yang lebih dengan cara melaporkan kepada guru BK, itu termasuk keyakinan kelas saya. Nah, sekarang kita coba tindakan Mas Farhan melaporkan Alivia ke guru BK. Itu merupakan tindakan yang bagus, bukan? Iya benar Bu, karena saya juga bisa lebih gegabah daripada itu, dan saya memilih untuk berkonsultasi kepada guru BK. Keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan Mas Farhan? Tapi Bu, itu termasuk keyakinan kelas dalam prinsip saya, yaitu untuk menghargai orang lain sekitar saya, terutama pada dalam kelas. Nah, jadi saya menghargai mereka. Berarti Mas Farhan memilih keyakinan menghargai itu penting, menghargai orang itu penting. Ya Ibu, menurut saya menghargai orang lain, terutama teman-teman sekelas kita, itu sangat penting sekali. Iya, setuju Mas Farhan. Kita harus saling menghargai orang lain dan itu sudah kamu buktikan dengan tindakan yang baik. Iya Ibu, karena itu termasuk prinsip keyakinan kelas yang saya yakini. Kira-kira Mas Farhan mau tidak mempertahankan prinsip dan keyakinan kelas itu? Siap Ibu, saya sanggup dan mau untuk mempertahankan prinsip kelas itu. Jika kamu mempertahankan prinsip dan keyakinan kelas ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Ya Ibu, dengan sifat sabar saya akan lebih bijak dalam menangani setiap masalah yang ada. Dan tentunya kita tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan berkomunikasi dengan guru BK, itu termasuk salah satu hal yang dapat kita ambil positifnya, seperti itu. Wah, bagus sekali Mas Farhan prinsip itu. Bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Baik, tentunya dalam bersabar, dalam kehidupan kita, norma kesabaran itu akan menjadi salah satu hal yang akan berakibat baik untuk kita semua dalam masyarakat yang luas maupun diri kita sendiri, seperti itu. Kalau begitu, mari kita pikirkan kembali keyakinan kelas kamu untuk menjadi lebih baik dan lebih semangat dalam menerapkan disiplin positif. Siap Ibu, akan saya laksanakan dengan konsisten. Terima kasih atas sarannya Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Nafisar. Dan saya Muhammad Alivia Nugroho. Di sini kami ingin menyimpulkan hasil diskusi kami dalam kasus kami. Saya lebih meyakini dalam keyakinan kelas saya yang kami bangun untuk lebih menghargai sesama teman kita dan bersabar dalam menghadapi masalah yang ada. Dan saya menyimpulkan bahwa saya ketika ada masalah, kita tidak harus menggunakan emosi. Dan kita segala kegiatan itu tidak harus menggunakan emosi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua dengan skenario kedua. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bilma. Pagi, kok tumben Mas Bilma telepon Ibu pada hari libur seperti ini? Saya mau curhat, boleh nggak Bu? Boleh. Jadi gini Bu, kan teman saya nih ngutang sama saya Bu, uang ya nggak banyak sih, cuman 75.000 atau 80.000 gitu. Nah saya kan tagih Bu, kayak kan saya lagi butuh uang, kayak saya tagih, boleh nggak uangnya dikembaliin sekarang gitu. Tapi malah itu Bu, kayak saya itu dibentak-bentak gitu Bu. Jadi kayak kesannya itu saya yang ngutang, bukan dia yang ngutang gitu. Padahal itu saya nagihnya udah baik-baik banget. Sampai saya terbawa emosi Bu, sampai saya maki-maki kayak
kayak bener-bener saya tuh udah emosi banget. Saya udah maki-maki dia, saya udah marah-marahin dia, tapi tuh dia malah kayak marah-marahin balik saya, Bu. Seakan-akan itu kayak dia tuh gak ada rasa bersalah gitu. Padahal saya udah dari awal udah kayak baik-baik banget buat kayak minta uangnya tuh kayak tolong kembaliin ya. Soalnya itu saya bagi butuh banget, Bu. Dan itu tuh ya memang dia bilangnya minggu depan mau dikembaliin, tapi sampai 3 minggu sampai saya tarik tuh belum dikembaliin sampai sekarang, Bu. Oh begitu, pasti kamu merasa marah dan kesal kan? Tentu, Bu, karena kan saya kan nariknya baik-baik, Bu, tapi kayak dia tuh langsung marah saya gitu, jadi saya terpancing gitu, Bu. Ibu tahu, ibu juga pernah merasakan seperti itu ketika mungkin di posisinya sama dengan Mas Bilma. Kemudian pada saat itu Mas Bilma melakukan apa? Saya sendiri sih cuma maki-maki aja sih, Bu, cuman hampir tersulut emosi saya untuk melakukan tindakan fisik, Bu, karena itu kata-kata yang dilontarkan pada saya itu seakan-akan merendahkan saya sendiri gitu, Bu. Oh begitu, pasti Mas Bilma melakukan seperti itu memiliki suatu alasan bukan? Ya, saya benar sekali, Bu, karena kan di sini posisinya dia yang berutang, saya yang meminta dengan cara baik-baik, namun dia dengan seenteng itu memarahi saya dengan perkataan yang kurang baik pada saya, Bu. Ya wajar lah Mas Bilma marah untuk mempertahankan harga diri Mas Bilma agar Mas Bilma tetap harga dirinya terjaga. Siap, Bu. Ya pasti, tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar bukan? Iya sih, Bu, saya tetap bersabar karena itu kan teman saya, Bu, meskipun sejahat itu apa dengan saya, tapi kan tetap teman saya gitu, Bu. Nah, sekarang kita lihat tindakan Mas Bilma marah-marah dengan teman Mas Bilma itu termasuk tindakan yang bagus? Tidak, Bu, karena saya juga melontarkan kata-kata yang kurang bagus pada teman saya. Tindakan itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan dan prinsip kelas Mas Bilma? Tidak, Bu, karena kami di kelas itu harus saling menghargai, Bu, karena juga ada yang non muslim, jadi kita menghargai satu sama lain gitu, Bu. Cuman saya itu tipe orangnya yang harus dihargai tapi ada feedbacknya gitu, Bu. Saya menghargai, dia juga menghargai, bukan saya aja yang menghargai gitu, Bu. Jadi kira-kira keyakinan dan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan Mas Bilma? Jadi, Bu, saya tuh bisa lebih proaktif terhadap diri saya sendiri, lalu saya tuh jadi pribadi lebih sabar, Bu, dan saya tuh dapat mengambil waktu jeda untuk memikirkan langkah apa yang selanjutnya dapat saya ambil gitu, Bu. Kalau kamu ingin memperbaiki masalah ini, Mas Bilma ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau saya sendiri sih kayak ngajak dia sih, Bu, yang saya punya masalah sama saya itu kayak yuk kita selesai bareng-bareng, kayak diajak ketemuan lalu ditukar pikir secara dingin gitu, Bu, secara kepala dingin, kayak enaknya gimana gitu, Bu. Bagaimana Mas Bilma, bisa diulangi? Nah, bisa, Bu. Jadi itu mungkin ya, Bu, kita kayak dipertemukan gitu dari saya sama yang punya masalah itu, kayak nanti kita selesai secara kepala dingin tanpa kayak tadi yang saya lakukan marah-marah itu, Bu. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Gimana ya, Bu? Ya harusnya menjadi sih orang yang seperti saling menghargai. Oh, tentunya sih saya senang sih, Bu, kalau bisa saling menghargai satu sama lain, karena kan ya kalau kita yang menghargai doang kan juga percuma, Bu, gak ada feedback dari orang tersebut, kayak ya mesti orang itu masa bodoh apaan sih, gak jelas kayak gini-gini gitu, Bu. Baiklah, kalau begitu yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya udah, Bu. Terima kasih Mas Bilma mau telepon dan mau curhat sama Bu Emi. Sama-sama, Ibu. Terima kasih ya, Bu, udah mendengarkan curhatan dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama siswa Bilma Maulana Sobirin,
dari kelas 12 Teknik Elektronika Industri SMK Negeri Jateng di Semarang. Setelah saya ceritakan tadi masalah saya kepada Bu Emi Lestari, dan Bu Emi Lestari sudah mendampingi saya dan menurut saya itu memberikan dampak yang bagus kepada saya, juga memberikan dampak yang positif kepada saya, dan dengan itu saya dapat meyakini keyakinan kelas saya bahwa saling menghargai itu sangat penting dilakukan di kelas masing-masing. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak saling menghargai maka akan terjadi perpecahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian paparan penanganan murid menggunakan segitiga restitusi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.